Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita berkaitan tentang fikih munakahat, beberapa perkara yang berkaitan dengan pernikahan dan akibat dari pernikahan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita yang terakhir kita sampai pada hukukuz zaujah ala zaujiha, hak seorang istri yang semestinya ditunaikan oleh suami. Dulu pembahasan panjang lebar sudah kita bahas berkaitan tentang hak seorang suami yang semestinya ditunaikan oleh seorang istri. Bab yang selanjutnya adalah hak seorang istri yang semestinya ditunaikan oleh suaminya. Kemarin kita bahas yang pertama adalah husnul usrati ma'a zaujati. Yang pertama adalah seorang istri punya hak untuk diperlakukan oleh seorang suami atau oleh suaminya dengan perlakuan yang baik. Ini hak. Seorang istri punya hak untuk mendapatkan perlakuan dari suaminya dengan perlakuan yang baik. Lalu apa yang dimaksud dengan perlakuan baik ini? Dulu kita sampaikan yang dimaksud dengan perlakuan yang baik ini adalah apapun kebaikan atau perlakuan baik yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, baik berupa seorang istri aman dari disakiti oleh suaminya. Perlakuan baik itu segala perlakuan baik apapun, seperti seorang suami tidak menyakiti istrinya, atau seorang suami tidak menunda-nunda hak yang semestinya diterima oleh istrinya dalam keadaan suaminya mampu untuk memenuhinya. Jadi ketika ada seorang suami menunda-nunda hak yang semestinya diterima oleh sang istri dalam keadaan suaminya mampu,
berarti sang suami ini tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Jadi perlakuan baik itu ya bisa berupa seorang suami tidak menyakiti istrinya, atau ya seorang suami tidak menunda-nunda hak yang semestinya diterima oleh istrinya dalam keadaan sang suami mampu untuk memenuhinya. Contoh dalam rumah tangga misalnya seorang istri membutuhkan nafkah untuk belanja. Kemudian sang suami memang mampu untuk menafkahinya, tetapi memberikannya diular-ulur ya, ditunda-tunda. Istrinya mau beli berasnya sudah habis, tapi suaminya mengatakan nanti ya pagi. Sampai siang ditanya lagi, mana? Nanti ya. Sore lagi ditanya lagi, nanti ya, besok ya. Dalam kondisi sang suami punya kemampuan, berarti sang suami tidak memenuhi hak-hak istrinya. Jadi yang pertama, hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya adalah seorang istri punya hak untuk menerima perlakuan baik yang dilakukan oleh suaminya kepada istrinya. Yang kedua, kemarin kita bahas ya, hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya adalah an-nafaqatu wal kiswatu wasukna bil ma'rufi. Seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah. Hak seorang istri atas suaminya adalah sang istri berhak untuk mendapatkan nafkah. Wal kiswah, atau mendapatkan keperluan ya untuk menutupi tubuhnya, menutupi auratnya ya, dengan kata lain pakaian. Wasukna, dan tempat tinggal ya, namanya tempat tinggal itu bisa jadi rumah, bisa jadi apartemen, bisa jadi hotel ya, dan tidak harus namanya memiliki rumah. Ada tempat yang ditinggali selama ia hidup, karena ketika sudah meninggal dunia ya tidak akan dibawa ya ke alam kubur ya. Artinya seorang istri ini berhak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, pakaian bil ma'ruf ya, bil ma'ruf. Ma'ruf ini kita tarik kepada makna urf, sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Bisa jadi berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan kondisi. Ma'ruf ini bahasa yang mudah adalah sepantasnya, dengan kadar yang sepatutnya, sepantasnya. Mendapatkan nafkah yang sepantasnya, pakaian sepantasnya, tidak harus pakaian yang mahal-mahal ya. Ada pakaian perempuan ya, gamis itu ada yang harganya 150.000, tapi ada yang 90.000, meskipun ada yang 1 juta, meskipun ada yang 3 juta ya. Artinya yang mana? Sepantasnya, sesuai dengan kondisinya. Kondisi siapa? Nanti kita bahas. Apakah sesuai kondisi istrinya, atau kondisi suaminya, atau kondisi keduanya. Yang jelas sesuai dengan kondisi suaminya, bukan kondisi istrinya. Suaminya punya kemampuan ya, membelikan pakaian yang mahal karena memang uangnya banyak, ya tidak mengapa ya. Ketika seorang suami memberikan istrinya jubah 1 juta misalnya, 2 juta misalnya, karena memang uangnya melimpah ya,
Ini berbeda dengan ya seseorang yang memang hartanya atau rezekinya, kata Allah, wa mangqudira alai, dibatasi, hanya terbatas ya, sehingga membelikannya dengan harga 200.000. Yang salah itu adalah yang penghasilannya sedikit ingin membelikan yang 2 juta, sementara yang penghasilnya banyak ingin memberikan yang 90.000. Ini yang tidak pas ya, tidak pas. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, adapun dalil yang mendasari tentang hak seorang istri mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal dari sang suami adalah sebagaimana dalam ya Al-Qur'an, kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah ya, dan juga perkataan para sahabat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, terakhir kemarin kita sampaikan ya, sababu wujubun nafaqah, sebab yang melatar belakangi kenapa seorang istri ini mesti atau dia punya hak untuk mendapatkan nafkah tadi. Sebab yang melatar belakangi seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Kemarin kita sampaikan bahwa zahaba Hanafiyata ila anna sababa wujubun nafaqah ala zauji habsul mar'ata alaih. Kalau menurut ya pandangan Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, sebab yang melatar belakangi kenapa seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, sebabnya adalah karena istri ini tertahan di rumah suaminya. Seorang istri ini karena tertahan di rumah suaminya, karena dia tertahan, maka sang suami wajib untuk memberikan nafkah dan kecukupan baginya, karena dia tertahan. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak tertahan? Istrinya juga pergi-pergi, ya going misalnya, ya, pergi-pergi ke sana kemari, bagaimana? Kemudian waqala jumhur, ya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sebab wajibnya nafkah itu adalah az-zaujiyah, karena ikatan suami istri. Ai kayu kaunuha zaujatun, disebabkan memang wanita tadi, sang istri tadi statusnya menjadi istri bagi suaminya. Ketika ia memang menjadi istri suaminya, maka sang suami ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Seberapa besar nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian surut wujubun nafaqah, ya, syarat-syarat wajib nafkah suami itu diberikan kepada istrinya. Syarat wajibnya apa? Ishtaratul jumhur, ya, li ijabin nafaqah lizaujati ala zaujiha syurutan. Jumhur ulama, mayoritas di kalangan para ulama ini mewajibkan, ya, syarat wajib seorang istri mendapatkan nafkah, berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Syarat wajibnya adalah qabla dukhuli wa ba'dahu. Syarat ini melingkupi baik syarat sebelum sang suami menggauli, mengumpuli istrinya maupun sesudahnya. Ini saya bacakan secara rinci supaya tidak gagal faham. Yang pertama adalah syurutu qabla dukhuli. Syarat seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya meskipun sang suami belum menggaulinya, meskipun belum, bahasa Jawanya ngapak-ngapakake, ya, bukan ngapak-ngapak, ya, ngapak-ngapakake. Meskipun seorang suami belum menggaul istrinya, ini ada kewajiban untuk menafkahinya. Karena apa? Pertama,
antum kinnahu minad dukhuli biha. Yang pertama, seorang suami itu memang memungkinkan untuk menggauli istrinya. Bi an tad'uhu ba'dal 'aqdi ila dukhuli biha. Misalnya ketika seorang suami ya mengajak istrinya untuk berkumpul, ya, fa illam taf'al au imtana'at minad dukhuli bi ghairi udhrin fala nafaqatun alaih. Ketika sang istri diajak untuk berkumpul oleh suaminya, lalu sang istri ini menolaknya tanpa ada uzur yang syar'i. Kita perhatikan, kalau sang istri itu menolak tanpa uzur yang syar'i, tidak ada alasan syar'i, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan menstruasi, tidak dalam keadaan kelelahan yang amat sangat, tidak dalam keadaan batinnya tertekan. Artinya ketika tidak ada alasan syar'i, sang istri itu menolak setelah akad nikah diajak berkumpul oleh suaminya, maka fala nafaqatun alaih. Jumhur ulama berpendapat sang suami tidak ada kewajiban menafkahinya. Ya, makanya ini ditulis dalam poin ini. Ya, menurut saya ini menarik juga. Untuk apa? Karena rumah tangga pernikahan itu tujuannya adalah menciptakan ketentraman di antara keduanya, sakinah. Seorang suami mendapatkan ketenangan dengan keberadaan sang istri di sampingnya, sang istri pun juga mendapatkan perlindungan ya di samping suaminya. Ini pertama. Yang kedua, antakuna zaujatu mutiqatan lil wat'i. Yang kedua, meskipun belum dikumpuli, ya, seorang suami ini wajib untuk menafkahi istrinya. Yang kedua, bi alla takuna saghiratun au biha manun minal wat'i. Yang kedua, sang istri itu memang punya kemampuan untuk digauli, bukan anak-anak yang balita, ya, bukan anak-anak ya, sekarang tidak ada menikahi balita, ya, atau memang dia wanita, ya, wanita yang sesungguhnya. Mohon maaf bahasa saya, bukan wanita jadi-jadian. Sekarang kan ada wanita jadi-jadian. Awalnya seorang laki-laki, tapi kemudian melakukan operasi transgender, ya, transgender. Ya, awalnya seorang laki-laki, kemudian melakukan operasi perubahan gender, awalnya laki-laki kemudian menjadi wanita. Apakah nanti dia bisa punya anak? Wallahu alam. Ya, kayaknya sulit seperti itu karena memang asalnya adalah laki-laki. Kemudian yang ketiga, ayyakun zawajus sahihan. Kewajiban seorang suami melekat menafkahi istrinya meskipun sang istri belum dikumpulinya. Nafkah ini menjadi melekat, ya, ketika pernikahannya memang pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah. Fa in kana fasidan, jika pernikahannya rusak. Jadi kalau pernikahannya rusak, fala nafaqatun la 'ala zauji, maka sang suami tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Jika pernikahannya rusak, tidak memenuhi syarat. Misalnya dulu pernah kita bahas ada pernikahan yang batil, ada nikah mut'ah, ada nikah muhallil, ya, muhallil dengan hanya untuk memuluskan keinginan suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak 3 dulu misalnya. Ketika pernikahan ini rusak, tidak memenuhi syarat,
maka dengan sendirinya keduanya tidak dianggap sebagai pasangan suami istri. Ketika keduanya memang bukan dianggap secara syariat sebagai pasangan suami istri, maka sang suami tidak ada kewajiban untuk menafkahi istrinya. Atau dengan kata lain, istri tadi tidak berhak untuk menerima nafkah dari suaminya, karena sang suami hakikatnya bukan suaminya jika pernikahannya rusak. Oleh karenanya ibu bapak, pada bab-bab yang telah lalu kita sudah membahas tentang syarat dan rukun pernikahan, sehingga pernikahan itu betul-betul sah dalam sudut pandang agama dan tidak menafikan dalam sudut pandang negara. Karena kalau di putusan tarjih Muhammadiyah, meskipun tidak disebutkan, tetapi poin-poin di sana termasuk maslahah mursalah ketika pernikahan itu dilakukan dengan pencatatan resmi oleh negara melalui kantor urusan agama. Karena ketika itu tidak dilakukan, akan banyak permasalahan di belakang hari nanti. Ada hak-hak yang tidak ditunaikan. Ini 3 syarat ini. Jadi meskipun seorang suami belum mengumpuli istrinya, tetapi ketika 3 syarat ini ada padanya, seorang suami tetap berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Kemudian yang kedua, syurutu ba'dad dukhul. Ketika seorang suami istri telah diakad nikahkan, kemudian keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka kewajiban suami menafkahi istri atau istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dengan syarat pertama, ayyakuna zauju musiron. Pertama, sang suami memang dalam keadaan lapang. Sang suami tidak dalam keadaan berkesempitan atau sempit dalam rezekinya. Sang suami punya kemampuan untuk menafkahinya. Falau kana mu'siron, jika seandainya seorang suami dalam keadaan mu'siran, dalam keadaan susah, sehingga tidak mampu menafkahinya, la yaqdiru 'alan nafaqati, maka dalam kondisi seperti itu, kondisi yang suami tidak mampu untuk menafkahi istrinya, fala nafaqatun alaihi maddatu iksarihi, maka selama sang suami dalam keadaan sempit, tidak punya kemampuan untuk menafkahinya, maka sang suami tidak ada kewajiban menafkahinya. Pertanyaannya, lalu bagaimana? Ada pilihan. Jika sang istri memang punya kelebihan dalam masalah harta, bisa ia gunakan memenuhi kebutuhan keluarganya, dan itu menjadi pahala besar bagi istrinya. Oleh karenanya di dalam surat Tolak ayat yang ke-7 dulu kita bahas, Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alai rizquhu falyunfik mimma atahullah, kata Allah Ta'ala. Allah mengatakan hendaklah orang-orang yang punya keluasan harta memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasannya. Seorang suami yang punya penghasilan yang banyak, maka ketika memberikan nafkah kepada istrinya, ya diberi nafkah yang banyak kalau suaminya punya kemampuan. Kata Allah, waman qudira 'alai rizqahu, tetapi siapa yang Allah batasi dalam urusan rizkinya, artinya
Allah tidak memberikan tidak memberikan harta yang banyak pada suaminya. Allah katakan fal yunfik mimma atahullah, maka belanjakanlah, nafkahilah istrinya sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang dalam masalah nafkah ini kecuali sebagaimana yang Allah berikan kepada laki-laki itu. Artinya ibu bapak sekalian bahwa terkait nafkah suami kepada istrinya itu memang menyesuaikan kondisi suaminya. Jika memang sang suami ini Allah Ta'ala beri keluasan dalam masalah rizki, Allah bukakan pintu rizki dari berbagai arah. Bahasa Jawa dilalai cetal cedil. Kalau orang Jawa mengatakan suket godong napa? Dadi rewang. Saya belum pernah lihat suket-suket kok ngerewangi itu hanya istilah saja. Karena dia diberi kemudahan dalam urusan harta. Dalam kondisi seperti ini sang suami harus luman dengan istrinya. Tetapi sebaliknya waman kudiro, kalau memang Allah tidak memberikan kelapangan, dilalai seret misalnya, sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali dengan apa yang Allah rizkikan kepadanya. Yang salah itu jika sang suami punya kelapangan rizki memberikannya hanya sedikit, atau kebalikannya sang istri, sang suami ini penghasilannya sedikit tetapi punya keinginan membelanjakan yang banyak, penghasilannya pas-pasan, pengen belikan istrinya pesawat terbang misalnya. Ini kan tidak masuk akal. Tapi kalau misalnya sang suami kemampuan, silahkan. Ada tuh kok ke sepur kono itu mau dibelikan pesawat terbang misalnya, jika memang punya kemampuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, antakuna mahbusatun alaih. Yang kedua, seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Syarat kalau syarat yang pertama setelah dual ini adalah suaminya dalam keadaan punya kemampuan menafkahinya. Yang kedua, ketika seorang istri mahbusatun alaih, yaitu sang istri itu tertahan di tempat tinggal suaminya sehingga dia tidak mampu bekerja, tidak mampu berbuat apapun, tertahan di rumah suaminya. Bahkan sang suami tidak boleh tidak mengizinkan istrinya keluar rumah. Pokoknya kamu harus tinggal di rumah terus menerus, tidak boleh keluar misalnya. Dalam kondisi seperti itu, seperti kebiasaan kehidupan di Jazirah Arab, seperti Arab Saudi, seorang istri tidak diizinkan keluar rumah oleh suaminya, dan banyak yang melakukan seperti itu. Tetapi konsekuensinya kondisi seperti itu, maka sang istri punya hak untuk dipenuhi segala kebutuhannya. Takunu ghairon nasijun, selama sang istri itu tidak durhaka kepada suaminya. Fa idza kharajat an ta'ati fala nafaqatun laha, ketika sang istri itu durhaka kepada suaminya, ketika sang istri itu durhaka kepada suaminya, fala nafaqatun laha, maka sang istri itu sebenarnya tidak punya hak. Kalimatnya bijaksana. Ini kan bukan melihat kewajiban suami. Sang istri punya hak mendapatkan nafkah
jika sang istri itu tertahan di rumah suaminya, tidak boleh keluar dari rumahnya selama ia tidak durhaka kepada suaminya. Jika sang istri itu durhaka kepada suaminya, hakikatnya dia tidak punya hak atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Kemudian faidatun, ada sesuatu yang bisa kita ambil faidahnya, yaitu az-zaujatu amilatu abil maudifatu hallaha nafaqatun. Nah, ini menarik ini. Ketika sang istri itu amilah, dia bekerja. Nah, ini sebagaimana lazimnya di tempat kita di Indonesia. Ya, bagaimana jika sang istri itu amilah, dia bekerja? Atau dia muwadzifah, dia sebagai seorang karyawan misalnya, bekerja keluar rumah maksudnya. Ketika seorang istri itu dia berkarir di luar rumah, hal laha nafaqatun, apakah sang istri ini tetap berhak mendapatkan nafkah? Ini kalimatnya ya menarik di sini. Idza kanatil mar'atu ta'malu khariju baitiha. Ketika seorang wanita dia bekerja di luar rumah, fi amalin mubahin, selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mubah, yang halal, ya, seperti bertani, kemudian berkebun, kemudian misalnya berdagang, atau menjadi seorang pegawai, karyawan, selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mubah, fa in kana biridhoz zauji, selama suaminya meridhoinya. Dan ibu bapak, sebenarnya ya yang seperti ini juga ada semenjak zaman Nabi. Dulu kita sampaikan bahwa putri Abu Bakar As-Siddiq itu juga bekerja. Beliau yang mencarikan ya makanan untuk kambing ternak milik suaminya. Bahkan beliau putri Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau memanen kurma, ngusungi kurma dari kebunnya sampai ke rumahnya, digendong, dibawa, jaraknya itu kira-kira kalau konversi dengan kilometer sekitar 4 sampai 5 kilo. Ya, jadi cukup jauh. Gendong kurma 5 kilo. 5 kilo itu kalau dari Bangjo, ya, Bangjo sebelah sana itu, kalau ke arah Ngadirjo sampai mana 5 kilo itu? Sampai mana? Teraji. Nah, lebih. Jadi ngusung kurma itu dari tempat yang jauh sana sampai ke rumahnya. Itu putri Abu Bakar. Abu Bakar itu sekalian, sepakat para ulama mengatakan Abu Bakar itu umat Nabi terbaik nomor 1. Dan beliau kaya raya, sultan beliau. Putrinya ngarit. Nah itu, cari rumput, ngusung kurma, ya, memanen dari ladangnya, kemudian kebunnya, kemudian dibawa ke rumah. Artinya apa? Fenomena seorang istri bekerja membantu suaminya itu ada semenjak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika putri Abu Bakar ini membawa makanan, bekerja untuk memberi makan ternaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Rasulullah kemudian waktu itu tidak ndukani suaminya, enggak, itu tetap dibiarkan. Kenapa? Karena barangkali itulah salah satu cara mewujudkan kemaslahatan di keluarganya. Maka fenomena wanita bekerja keluar rumah selama pekerjaan itu memang halal, itu juga dulu telah dilakukan oleh para
ya istri para sahabat ketika itu. Maka ketika seorang istri bekerja di luar rumah selama pekerjaan itu halal, lalu sang suami meridhoinya, walam yamna'ha, dan sang suami itu tidak melarangnya, ya, fa innahu tajibu lahan nafaqah. Dalam kondisi seperti ini, maka sang istri tetap punya hak untuk mendapatkan nafkah, meskipun dia bisa mencari nafkah, tentunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suaminya. Yang sering jadi masalah itu adalah ketika sang istri punya penghasilan yang banyak, penghasilannya melebihi penghasilan suami, lalu jadilah sang istri itu seperti suami bagi suaminya. Nah, begitu. Jadi istrinya itu, ya, apa bahasa kita itu, ya, menguasai suaminya. Ini yang tidak diperkenankan. Dan sekarang fenomena banyak permintaan cerai dari para istri, ya. Latar belakangnya banyak. Salah satu di antaranya adalah, ya, karena sang istri ini merasa bisa hidup tanpa suaminya, sehingga, ya, ada bahasa yang kurang baik, ya, sering disampaikan itu, kalau suami penghasilannya banyak, dia ingin nambah istri, istrinya mau nambah. Tapi kalau istri penghasilannya banyak, sang suami mau dibuang di tengah jalan. Ini kan bahasa yang tidak benar sebenarnya, tapi itu fenomena, ya, fenomena. Artinya tetap berhak untuk mendapatkan nafkah, berapapun nafkah yang diberikan oleh sang suami, meskipun sang istri punya penghasilan yang lebih dibanding suaminya, maka sang istri tetap harus menghargai suaminya, karena bagaimanapun posisinya adalah sebagai istri dari suaminya. Ini yang ketika tidak dipegangi, ya, jadilah keluarganya jadi berantakan, ya. Li'anna ihtibasu alai haqqahu fallahu ayyatanazal anhu fa illam yardha wa manha minal khuruji fa kharajat lil amal saqata haqqaha fin nafaqah. Artinya ketika sang suami ini merelakan istrinya untuk bekerja di luar rumah selama pekerjaan itu memang pekerjaan yang mubah dan aman dari fitnah, dalam kondisi seperti itu sang istri tetap masih punya hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, ya, tentunya besarannya adalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suaminya. Oleh karenanya subbahasan yang berikutnya adalah takdirun nafaqatul wajibah. Ini yang perlu kita semua fahami di sini. Takdirun nafaqatul wajibah. Berapa sebenarnya kadar besaran nafkah yang harus ditunaikan oleh suami dan menjadi haknya, menjadi hak bagi para istri. Besaran nafkah itu seberapa? Ibu bapak, karena sudah azan, kita jeda azan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar terkait pembahasan bab ini. Kita jeda azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Takdirun nafaqatul wajibah, ukuran nafkah yang semestinya diterima oleh sang istri dari seorang suami. Al-aslu fi hadza qauluhu ta'ala, dasar dari besaran nafkah yang seharusnya diterima oleh seorang istri dan menjadi kewajiban bagi sang suami, dasar dari ukuran ini adalah
Pertama, firman Allah dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang-orang yang Allah luaskan dalam urusan harta, ia memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Artinya kalau seseorang yang Allah berikan kepadanya rizki yang melimpah, tentunya yang ia berikan kepada istrinya itu juga dengan kelapangannya. Demikian juga ya, wa qaulu subhanah, firman Allah Ta'ala yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-236. Allah mengatakan alal musi'i qadaruhu, bagi orang-orang yang Allah luaskan dalam rizkinya maka dia memiliki ketentuannya. Wa alal muqtiri qadaruhu, demikian juga orang-orang yang Allah batasi dalam masalah rizkinya sesuai dengan ketentuannya. Artinya apa? Artinya tidak ada batas harus berapa nafkah yang diterima oleh istri atas suaminya, maka itu tidak ada batasnya mengikuti kondisi suaminya. Jika suami Allah lapangkan dalam masalah rizkinya, maka sang suami berkewajiban memberikan sesuai dengan kelapangannya. Ketika seorang suami Allah Ta'ala berikan rizki dalam ukuran yang terbatas, maka sesuai dengan keterbatasannya. Dan juga apa yang disabdakan Nabi kepada Hindun, ya, seorang sahabat, ya, sahabat Rasulullah, ya, istri dari Abu Sufyan, ketika ia mengadukan kepada Rasulullah terkait Abu Sufyan yang gemi, ya, gemi piresong, ya. Gemi itu apa namanya? Pelit, ya, pelit, ya, kondisinya kaya, tapi kalau ngasih pada istri itu mak pecidit, jadi kaya tapi ngasihnya sangat sedikit, ya. Maka ketika itu Hindun mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil harta suami saya untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak saya dengan tanpa meminta izin dari suami saya? Waktu itu, ya, Rasulullah SAW melihat kondisi yang mestinya itu tidak boleh, tetapi menjadi boleh karena itu menyangkut hak istrinya. Maka Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Sudah, kamu boleh mengambil tanpa izin harta suamimu sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Nabi memberikan izin yang mestinya tidak boleh, tetapi Nabi membolehkannya menyangkut ini adalah hak yang semestinya diterima oleh sang istri. Maka kalau bapak-bapak, ya, telat memberikan kepada istrinya dalam kondisi istrinya sangat membutuhkan, jika telatnya karena lupa, ikhlaskan jika istri mengambil sendiri, ya. Ayo tak aleh nggone menrang ngerti. Ini kadang-kadang suami cerdik, wah sesuk pingin jiko nangkono ngerti, so tak aleh nggone, ya. Artinya dalam rumah tangga kadang ada pernak-pernik jika memang kebetulan karena kelupaan kemudian mengambil sendiri, ikhlaskan. Tapi istri yang baik ketika mengambil itu juga bilang pada suaminya, aku mau jukuk dewek, ya, wong sampeyan lali, ya. Suaminya jawab, oh iya. Dan istrinya jangan kemudian aji-aji mumpung iso jukuk dewek tan jukuk sing oke. Nah, ini kan jadi hal yang kurang bagus dalam rumah tangga. Fal mu'tabara idzan, oleh karenanya dengan ayat dan hadis ini batasan nafkah yang menjadi hak istri atas suaminya adalah, pertama,
kifayatul lizaujati wal auladi bil ma'ruf. Pertama, kadar nafkah itu adalah tercukupinya kebutuhan sang istri dan kebutuhan anak-anaknya. Kebutuhan, bukan keinginan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan kadang tidak selalu sama. Ya, beras standar biasa 15.000 itu kebutuhan. Kalau keinginan itu nanti meminta yang berasnya harganya, saya tidak tahu yang mal itu berapa. Ya, rojo lili itu berapa? Ya, karena saya tidak pernah beli, ya cukup ya rojo nila saja. Ya, tidak harus rojo lili. Nah, ini kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan ya dengan uang 15.000, kebutuhannya tempe dan tahu cukup, itu kebutuhan. Tapi ketika menghendaki menginginkan nila menjadi tidak cukup. Apalagi nanti keinginannya daging dan daging sapi, jadi tidak cukup. Apalagi nanti mintanya udang. Apalagi udangnya udang apa yang mahal itu? Yang warna-warni itu udang lobster. Wah, jadi mahal. Nanti mintanya lebih tinggi lagi. Mintanya kepiting. Nah, kepiting saja, kepiting Alaska. Nah, itu yang satu kepiting bisa 14 juta misalnya. Maka di sini beliau rahimahullah pengarang kitab ini mengatakan kifayatul lizaujati wal auladi bil ma'ruf, tercukupinya kebutuhan sang istri dan kebutuhan anaknya bil ma'ruf, dengan kadar sepantasnya. Wahada, dan ini yakhtalifu bihasabi ihtilafil ahwali wal amkinati wal azminati. Kebutuhan ini akan berbeda, ya, akan berbeda sesuai ya keberbedaan kondisi ya personal seorang suami. Karena memang kadang-kadang berbeda ya. Ada sang suami itu ketika istrinya ulang tahun dibelikan mobil ya, karena baru ulang tahun. Tapi ada ketika suaminya iki ulang tahun ya dik sampean ki junek tuku pecel misalnya, kan berbeda. Yang sana dibelikan mobil, ini dibelikan pecel karena keperbedaan kondisinya. Wal amkinati, perbedaan tempat. Tentunya di satu tempat dan tempat yang lain akan berbeda. Wal azminah, dan keperbedaan waktu. Zaman dahulu kebutuhan tidak sebesar sekarang. Karena kalau zaman dahulu itu hanya kebutuhan makan. Kalau sekarang ada pulsa, ada kebutuhan apalagi sosial, ada kebutuhan lagi ya internet dan lain sebagainya. Kebutuhannya menjadi bertambah, artinya batasan ini tidak ada. Menyesuaikan dengan yang pertama ya, tercukupinya kebutuhan istri dan kebutuhan anak secara patut, bukan keinginan. Yang kedua adalah istita'atur rajulu wasa'atuhu. Yang kedua, kadar nafkah yang menjadi hak seorang istri ya, kadarnya. Kalau yang pertama adalah sekedar memenuhi kebutuhan sang istri dan kebutuhan anaknya, itu kadar minimal nafkah. Yang kedua, istita'atu rajulu wasa'atuhu. Yang kedua ya, menyangkut kemampuan seorang suami beserta lapang dan tidaknya dalam urusan rizki. Wa qad atalal fuqaha rahimahumullahu fi tahdidil qadril wajib fin nafaqah. Para fuqaha rahimahullah, para ahli fikih, ini mereka panjang lebar ketika menjelaskan tentang batas minimal kadar nafkah yang menjadi hak seorang istri atas suaminya.
Para ulama membahas dengan pembahasan yang cukup panjang, wa fasalu fi dzalika, dan itu mereka jabarkan secara rinci, mimma narahu mabniyan ala a'rafi zamanihim. Yang pengarang kitab ini beliau mengatakan, yang aku lihat pembahasan para fuqaha terkait tentang kadar minimal nafkah yang diterima oleh istri atas suaminya adalah kembali kepada kondisi waktu di mana mereka para ulama itu hidup. Zaman dahulu, zaman sekarang berbeda. Wa kadzalika fi mas'alatin nafaqah, demikian juga dalam persoalan nafkah. Hal mu'tabaru fiha khaluz zauji au zaujati au khalihima, batas minimal atau kadar nafkah yang menjadi hak seorang istri atas suaminya, apakah ditentukan oleh kondisi sang suami atau kondisi sang istri atau kondisi keduanya. Jadi batas minimal itu ya berkaitan dengan kondisi sang suami atau kondisi sang istri atau kondisi keduanya. Fas-sahih, para ulama beragam. Ada yang mengatakan iya mengikuti kondisi istrinya. Kalau istrinya kebetulan memang administrasinya banyak, harus banyak misalnya. Atau ada yang mengatakan kondisi suaminya atau kondisi keduanya. Fas-sahih, tetapi pendapat yang sahih insyaallah alladzi dalat 'alain nususil qur'aniyah mutaqaddimah annal mu'tabara fil yasari wal isari khaluz zauji. Tetapi pendapat yang sahih insyaallah kadar minimal nafkah yang menjadi hak seorang istri atas suaminya adalah kembali kepada kondisi lapang dan tidaknya sang suami, bukan melihat kondisi istrinya, tetapi melihat kondisi lapang dan tidaknya sang suami. Wa hadza mazhab Malikiyah wa Syafi'iyah, ini adalah mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang muktabarah di antara keduanya, bahwa kadar batas minimal nafkah yang menjadi hak seorang istri atas suaminya adalah dikembalikan kepada kondisi sang suami. Ini ya dikembalikan kepada ayat tadi, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Ketika seorang suami Allah lapangkan dalam urusan rizkinya, maka tentunya ia memberikan nafkah dengan ya secara lapang. Tetapi siapa yang Allah batasi dalam urusan rizkinya, maka orang ini diperintahkan untuk menafkahinya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, selanjutnya ini ada pembahasan hal yulzamu zauju binafaqatin ilaji zaujatihi. Ketika sang istri itu dalam keadaan sakit, apakah sang suami tetap berkewajiban memberikan belanja obat-obatan kepada istrinya? Wah, ini pembahasan para ulama. Mazhab yang 4 mengatakan bahwa sang suami tidak wajib memberikan belanja obat-obatan kepada istrinya. Nah, ini mazhab zaman dahulu. Kenapa begitu? Ya, insya Allah nanti kita bahas selanjutnya. Karena memang kondisi zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Ya, kalau sekarang bagaimana? Insya Allah bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, sampai di sini yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lanjutan yang akan datang itu adalah ya, nafkah suami kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan sakit, mestinya bagaimana. Baik ibu bapak, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cukup? Ya.
Baik, jika dirasa cukup, mari kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.